Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kali ini kelompok kita akan membahas tentang ekskresi pada hewan invertebrata. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Mira, Andika, Cika, Dea, dan Dinda. Nah, sebelumnya, sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Sistem ekskresi terdiri dari organ ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Seperti yang kita tahu, kingdom Animalia terdiri dari dua kingdom, yaitu vertebrata dan invertebrata. Pada kali ini, kelompok kita akan menjelaskan sistem hewan ekskresi pada hewan invertebrata. Invertebrata atau avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung antara ruas tulang belakang. Contohnya seperti cacing, tanah, serangga, siput, ubur-ubur, kerang, bintang laut, dan banyak lainnya. Untuk invertebrata terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu protozoa, porifera, coelenterata, platyhelminthes, nematoda, annelida, arthropoda, molluscus, dan echinodermata. Yang pertama itu ada protozoa. Protozoa adalah mikroorganisme menyerupai hewan yang merupakan salah satu filum dari kingdom Protista. Seluruh kegiatan hidupnya dilakukan oleh sel itu sendiri dengan menggunakan organel-organel antara lain membran plasma, sitoplasma, dan mitokondria. Ciri-ciri umumnya yaitu ada organisme uniseluler bersel tunggal, eukariotik memiliki membran nukleus, hidup soliter sendiri atau berkoloni berkelompok, umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri, heterotop, hidup bebas, saprofit atau parasit, dapat membentuk kista untuk bertahan hidup, alat gerak berupa pseudopodia, silia atau flagella. Contoh protozoa yang termasuk Sarcomastigophora. Protozoa tidak mempunyai organ ekskresi terspesialisasi. Zat sisa dikeluarkan melalui membran seluler. Eliminasi zat sisa melalui membran dilakukan dengan mekanisme osmosis, difusi, dan yang lainnya. Protozoa tidak memiliki organ khusus sehingga zat sisa metabolismenya dikeluarkan melalui rongga berdenyut, vakuola konstruktif, atau melalui membran sel secara difusi dan osmosis. Porifera merupakan organisme heterotop yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Mereka mengonsumsi bakteri dan plankton untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sederhananya, porifera merupakan spons yang ternyata adalah hewan berongga atau spons yang biasa dikenal sebagai terumbu karang. Contoh hewan porifera adalah sebagai berikut. Pada hewan yang termasuk ke dalam filum porifera seperti karang, sistem ekskresinya masih sangat sederhana. Porifera tidak memiliki organ ekskresi khusus. Porifera mengekspresikan zat buangan berupa karbon dioksida. Ekskresinya diatur dengan proses difusi. Air yang mengandung makanan dan oksigen masuk ke pori-pori atau ostium menuju ke rongga tubuh atau spongosol. Nah, di spongosol, makanan ditelan secara fagositosis, dan oksigen diserap secara difusi oleh koenosit. Sisa pembuangan berupa karbon dioksida dan air dikeluarkan melalui lubang yang disebut dengan osculum. Coelenterata merupakan filum Animalia yang terdiri lebih dari 10.000 spesies hewan yang semuanya hidup di daerah perairan, terutama di laut dan termasuk hewan tanpa tulang belakang. Contoh hewan Coelenterata yang pertama ada hidra, ubur-ubur bulan, anemon clown, dan metridium. Coelenterata tidak mempunyai alat ekskresi khusus. Pembuangan dan pertukaran zat dibuang secara difusi. Sisa makanan hasil metabolisme tubuh dikeluarkan lewat ostium atau mulut karena mereka tidak mempunyai anus. Nah, selanjutnya yaitu platyhelminthes.
Platyhelminthes adalah filum hewan invertebrata yang dikenal sebagai cacing pipih. Mereka dicirikan oleh tubuh pipih dorsoventral, simetri bilateral, dan kurangnya rongga tubuh. Sistem ekskresi pada Platyhelminthes yaitu Platyhelminthes memiliki sistem ekskresi yang terdiri dari protonefridia. Contoh hewan Platyhelminthes yaitu Planaria, cacing hati, cacing pita. Nematoda juga dikenal sebagai cacing gelang, adalah filum hewan invertebrata yang sangat beragam. Mereka ditemukan di hampir semua habitat di bumi. Klasifikasi nematoda. Nematoda diklasifikasikan menjadi dua kelas utama, yaitu Secernentea dan Adenoporea. Lalu contoh nematoda yaitu cacing kremi dan cacing gelang usus. Lalu selanjutnya Annelida. Annelida adalah filum hewan invertebrata yang terdiri dari cacing bersegmen. Mereka dicirikan oleh tubuh yang panjang dan berotot yang terbagi menjadi segmen-segmen. Annelida ditemukan di berbagai habitat termasuk tanah, air tawar, dan air laut. Lalu klasifikasi Annelida. Annelida diklasifikasikan menjadi tiga kelas utama yaitu Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinea. Lalu selanjutnya contoh Annelida. Contoh Annelida yaitu cacing tanah dan cacing laut. Arthropoda merupakan kelompok hewan vertebrata yang hidup di laut, air tawar, maupun di darat. Arthropoda dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama insecta atau biasa disebut dengan serangga, contohnya seperti kupu-kupu, belalang, dan kumbang. Yang kedua yaitu krustase atau biasa dikenal dengan udang-udangan, contohnya seperti udang, rajungan, dan kepiting. Yang ketiga yaitu Arasinida atau biasa dikenal dengan laba-laba, contohnya seperti laba-laba, kalajengking, kutu, dan caplak. Dan yang terakhir yaitu Myriapoda atau biasa dikenal dengan lipan, contohnya seperti kelabang dan kaki seribu. Pada arthropoda terdapat berbagai macam alat ekskresi, seperti kelenjar hijau pada kelompok udang-udangan, kelenjar koksa pada Arasinida, dan pembuluh malvigi pada serangga. Moluska merupakan hewan yang memiliki sifat lipoblastik salomata. Di sisi lain, moluska termasuk ke dalam jenis invertebrata yang memiliki tubuh lunak multiselular. Moluska ada yang hidup di air dan ada juga yang di darat. Moluska yang hidup di air bernapas melalui insang, sedangkan yang hidup di darat bernapas melalui rongga-rongga mantel yang memiliki pembuluh darah. Rongga ini berfungsi sebagai paru-paru. Moluska dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu Amphinera, merupakan jenis moluska yang masih primitif. Amphinera juga mempunyai tubuh simetris bilateral, contohnya seperti cinton. Yang kedua yaitu Scaphopoda, merupakan hewan yang mempunyai cangkang yang tajam, berbentuk seperti trompet, mempunyai kaki kecil, di kepalanya terdapat beberapa tentakel, dan tidak mempunyai insang, contohnya seperti Dentalium vulgar. Yang ketiga yaitu Gastropoda, merupakan hewan yang memakai perut sebagai kaki. Hidupnya di darat, air tawar, maupun di laut. Umumnya Gastropoda mempunyai cangkang, contohnya seperti sipit. Yang keempat yaitu Cephalopoda, merupakan hewan yang memakai kepalanya sebagai alat gerak. Memiliki endoskeleton, exoskeleton, atau tanpa keduanya. Tubuhnya bersifat simetris bilateral dan tubuh leher dan badan. Contohnya seperti cumi-cumi. Dan yang terakhir yaitu Pelysipoda atau biasa dikenal dengan bivalvia, merupakan hewan bercangkang yang terdiri atas 2 bagian. Mempunyai sistem saraf dan otak yang berkembang baik. Hidupnya di air tawar maupun di laut. Contohnya seperti Melegrina atau kerang mutiara. Yang kedua yaitu Anagenta atau kijing. Yang ketiga yaitu Oxtrea atau tiram. Dan yang keempat yaitu Panope generosa atau kerang raksasa. Pada moluska, organ ekskresi adalah ginjal dan kelenjar perikardial. Ginjal merupakan organ mesodermal yang berkomunikasi dengan selom. Sedangkan lapisan epitel, perikardium mengandung jaringan berglandula yang berfungsi sebagai kelenjar perikardial. Echinodermata adalah filum hewan terbesar yang tidak memiliki anggota yang hidup di air tawar atau darat. Echinodermata dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu diantaranya yang pertama, Asteroidea, bentuk tubuhnya seperti bintang, hidup di habitat pesisir pantai, memiliki 5 lengan berduri pendek dan tumpul pada permukaan tubuhnya, contohnya bintang laut berkulit dan bintang laut biru. Yang kedua, bintang laut Ophiuroidea, biasa juga disebut bintang ular karena memiliki lengan panjang dan pergerakannya seperti ular.
hewan ini memiliki madreporid yang terletak pada bagian bawah atau mulut dan tidak memiliki anus sehingga sisa makanan dikeluarkan lewat mulut. Contohnya Ophiotrix fragilis dan Ophiofligilis aculeata. Nah, yang ketiga, Crinoidea. Bentuknya mirip bunga lili atau lili laut dengan 5 buah lengan yang bercabang. Pada bagian aboral terdapat kalis, yaitu lempengan kapur terbentuk secara cangkir. Contohnya Antedon sp dan Holopus sp. Yang keempat, Echinoidea, biasa juga disebut landak laut yang hidup di pasir dan bebatuan. Hewan ini tidak memiliki lengan, berbentuk bundar agak pipih dan permukaan tubuhnya dikelilingi banyak duri. Contohnya bulu babi dan landak laut. Nah, yang kelima, Holothuroidea. Contohnya Holothuria scabra dan Thione direus atau mentimun laut. Nah, Echinodermata ini memiliki sistem ekskresi sederhana tanpa ginjal dan menggunakan difusi untuk membuang limbah nitrogen dari tubuh mereka yang sebagian besar berupa gas amonia. Nah, itu dia sistem ekskresi pada hewan invertebrata yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.